Sayang, sayang. Jam 7 kamu nggak pikir. Kamu belum lihat. Nanti buka jam 7. Kamu belajar di mana? Ya, salah. Ini balik lagi mobil. Kalau banjir kamu jalan orang berjalan gitu. Orang PNS kerja di rumah. Oh iya, Swasta marah-marah. Swasta gitu. Bangku udah kayak gitu. PNS. Kementerian Pendidikan ya. PCSI. Ya, cuma itu cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi Di rumah ngapain? min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala karim. Alhamdulillah wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzuru nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat sehingga kita melalui istiqomah mempelajari, menganalisa, memperhatikan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui Abdullah dan Sunnah Rasul. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita untuk rutinitas kita kajian pagi ini adalah sebuah pembelajaran dari keluarga bagi anak cucu kita ke depan agar dia terbiasa untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Kita ajarkan melalui dengan keluarga, kita budayakan Islam itu dengan membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi agar terpatri di dalam diri kita adalah manusia yang beriman bertakwa kepada Allah. Sekarang nanti baca rutin. Perpustakaan politik dan ekonomi serta manajemen apapun mereka ajukan, mereka mengajukan harga yang melambung keadaan yang semakin buruk, hutang yang menumpuk, keamanan yang tidak terjamin, dan lain-lainnya dari ketidakberesan yang terjadi. Jumlah kelas 4 saya dan Ambil bantal. kerusakan politik dan ekonomi serta manajemen apapun mereka adukan. Mereka mengadukan harga yang melambung keadaan yang semakin buruk, Jangan itu yang hutang yang menumpuk, keamanan yang tidak terjamin, dan lain-lainnya dari ketidakberesan yang terjadi. Inilah akibat dari kerusakan politik. Jadi kalau kita berpikir di dalam
bernegara, kalau kita berpolitik ya seperti ini. Politik itu bagaimana caranya dia mempolitisi supaya kehidupan keluarganya aman, damai, sejahtera. Padahal dia tidak menyelesaikan keadaan masyarakat. Inilah masalah kerusakan yang terjadi. Jadi kalau harga melambung, tentu rakyat tidak bisa membeli ya. Dan semakin buruk, keadaan semakin buruk, terjadilah kerusuhan di mana-mana, demo di mana-mana. Utang menumpuk, nah seperti yang terjadi di Indonesia. Utang, bilang utang, tetapi utang itu sebenarnya hanya fiktif, utang yang tidak benar. Berutang ke Cina, padahal bukan Cina yang memberikan utang ke Indonesia. Nah inilah utang-utang. Jadi keamanan tidak terjamin. Nah, ya dia memasukkan TKW, TKA, TKA dari luar negeri untuk menakut-nakuti bangsanya sendiri. Ini masalahnya. Lanjut kita jatuh. Lalu apa jalan keluar dari semua ini? Pergunakan pengaduan dan keluhan itu jika mereka hanya diam, tidak mau bekerja, manusia hanya bisa mengeluh dan mengadu tanpa mau maju untuk bekerja dan membangun. Pengaduan harus disertai aktivitas, bahkan kita harus meninggalkan kisah-kisah dan mulai bertindak. Dan tindakan yang pertama kali ialah membangun manusia dengan seizin Allah, manusia mau mampu menghidupkan tanah yang mati dan menyuburkan kehidupan yang kering. Jadi dari kerusakan politik tadi, lalu apa jalan keluar dari semua itu? Ini pertanyaan. Bagaimana pengaduan dan keluhan itu jika mereka hanya diam, tidak mau bekerja? Manusia hanya bisa mengeluh dan mengadu tanpa mau maju untuk bekerja. Dan membangun pengaduan harus disertai aktivitas. Bahkan kita harus meninggalkan kisah-kisah dan mulai bertindak. Dan tindakan yang pertama tadi ialah membangun manusia. Bagaimana caranya membangun manusia? Mulai dengan pendidikan, terutama pendidikan dalam keluarga. Jadi kalau generasi-generasi bisa dididik dengan benar, dengan agama yang benar, pasti keluarnya, simpulannya, akhirnya menjadi manusia yang benar. Dengan seizin Allah, inilah salah satu dasarnya untuk melihat keadaan politik yang semakin memburuk itu. Yang dibangun adalah manusianya, bukan membangun jalan tol, bukan membangun bangunan, tapi adalah yang dibangun generasi yang akan tumbuh di masa yang akan datang. Nah, dengan seizin Allah, manusia mampu menghidupkan tanah yang mati. Maksudnya, kerusakan-kerusakan tadi bisa akan diatasi. Tapi kalau hari ini sudah terjadi kerusakan, padahal orang-orang yang sudah merasakan di zona nyaman, itu akan terjadi kerusakan. Jadi, generasinya harus diganti. Dan menyuburkan kehidupan yang kering. Nah, kehidupan yang kering itu adalah akibat dari kerusakan politik tadi. Lanjut. Baca
Ini dulu ini. Ini kita kan. Anak jadi anak. Gini, ya. Aku baca. Manusialah yang menciptakan peradaban dan kebangkitan. Melem- melempengkan yang bengkok dan memperbaiki yang rusak. Tanpa manusia, bangunan peradaban tidak akan tegak dan umat tidak akan maju. Kita, orang-orang Muslim, sekarang ini berada di bagian paling belakang dari sebuah prosesi kehidupan manusia. Padahal dulu kita berada di bagian paling depan, memegang kendali selama sekian abad. Kitalah yang mengendalikan kombinasi. Jadi yang dibangun adalah manusianya. Manusialah yang menciptakan peradaban. Jadi manusia yang beradab itu tidak akan terjadi kerusakan, tidak akan terjadi ketimpangan di dalam masyarakat. Nah, ini peradaban ini yang sudah hilang dan kebangkitan. Nah, melempangkan yang bengkok. Yang bengkok itu adalah akibat dari kerusakan politik tadi. Nah, yang kita perbaiki yang rusak. Yang rusak apa? Peradabannya sudah hilang, budayanya sudah hilang, agamanya sudah kabur. Nah, ini masalahnya. Itulah akibat rusak. Tanpa manusia, bangunan peradaban tidak akan tegak dan umat tidak akan maju. Jadi manusianya yang perlu dibangun, terutama di dalam keluarga masing-masing. Nah, kita orang-orang Muslim sekarang ini berada di bagian paling belakang. Nah, itu harus disadari orang Muslim itu. Kita adalah manusia yang paling belakang dari sebuah prosesi kehidupan manusia. Jadi, orang Muslim itu harus sadar bahwa dia itu adalah sudah jauh tertinggal. Padahal dulu orang Muslim itu berada di bagian yang paling depan, memegang kendali selama sekian abad. Kitalah yang mengendalikan. Lanjut nenek. Nenek dulu. Bermoral dan dunia yang di dalamnya terpadu iman dan ilmu, ada keseimbangan antara unsur rohani dan material. Cahaya wahyu dan cahaya akal saling melengkapi reaksi material dan keinginan akhlak saling bertemu. Kita dulu membangun peradaban di tengah mundur umat yang di tengah dan memiliki jalan di tengah. Dulu peradaban Islam adalah satu-satunya peradaban di dunia. Arab menjadi pasar peradaban. Pengurusan tinggi Islam. Perguruan tinggi telah menjadi pangkalan para pencari ilmu. ya, bermoral dan mendunia. Nah, itu kedulu ya, yang di dalamnya terpadu antara iman dan ilmu. Jadi orang beriman dan berilmu dulu. Ada keseimbangan antara unsur rohani dan materi. Jadi cahaya wahyu dan cahaya akal saling melengkapi. Jadi kreasi material dan ketinggian akhlak saling bertemu. Jadi ini peradaban yang dahulu. Rohani dan materinya, cahaya wahyunya, akalnya saling bertemu. Jadi kita dulu membangun peradaban di tengah untuk umat yang di tengah yang memiliki jalan yang tengah. Jadi umat di jalan tengah. Dulu peradaban Islam adalah satu-satunya peradaban di dunia
bahasa Arab menjadi bahasa peradaban. Jadi perguruan tinggi Islam menjadi pangkalan para pencari. Nah, inilah. Kita lanjut. Kita baca. Hatim. Anan. Ini yang baca. Anan belum baca ya? Baca kelas belum? Udah, Alira berkata, barang siapa yang merendahkan saya segera melaksanakan kebaikan barang siapa yang dan melakukan saya yang rendah langsung barang yang menyakiti kemudian yang dia tidak terlena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang merindukan surga, Sayyidina Ali, niscaya dia segera melaksanakan kebaikan. Apa kebaikannya? Yaitu membangun manusia yang tadi, generasi yang akan datang. Barang siapa yang takut akan siksa neraka, niscaya ia menghentikan diri dari mengikuti kehendak nafsunya. Siapa yang mengikuti diri kehendak nafsunya adalah orang-orang yang dengan partai politik, ya, dengan berpolitik untuk membangun nafsunya dengan kemewahan material. Nah, barang siapa yang meyakini kematian, niscaya dia tidak terlena dengan kesenangan dunia. Jadi, yang kalau kita yakin akan mati, kita tidak terlena dengan kesenangan dunia. Ada orang karena mengikuti hawa nafsunya, dia kita tidak meyakini kematian itu, dia akan hidup selama-lamanya. Nah, barang siapa yang mengetahui tipu daya dunia, kita mengetahui bahwa dunia ini adalah budaya yang banyak, niscaya ia akan waspada. Kita lanjut. Ya. Ayo lu. Belum. Aku udah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat itu tiang agama, sedangkan diam dari ucapan dan perbuatan yang jelek lebih utama dari ibadah dan sedekah yang dapat memadamkan murka Tuhan. Puasa itu perisai yang dapat menahan diri siksa neraka, tetapi diam itu lebih utama. Jihad itu puncaknya agama, tetapi diam itu lebih utama. Diam dari ucapan dan perbuatan yang jelek adalah ibadah yang paling tinggi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat itu yang agama. Jadi kalau orang tidak sholat, itu berarti meruntuhkan agama. Tiangnya tidak ada, ya kan? Sedangkan diam dari ucapan dan perbuatan yang jelek itu lebih utama daripada ibadah dan sedekah yang dapat memadamkan murka Allah, murka Tuhan. Puasa itu perisai yang dapat menahan dari siksa neraka. Jadi kalau puasa itu menahan dari siksa neraka. Tetapi diam itu lebih utama. Nah, jadi jihad itu puncaknya agama. Jadi orang yang berjihad itu adalah puncak agama. Jadi kalau berjihad saja harus tahu dulu agamanya, harus jawab dulu. Sebab ya membeli dengan dirinya dan hartanya, apanya menjual, beli dengan jihad juga. Dia tidak meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan keinginannya. Itu namanya berjihad.
ya agama. Orang-orang yang belajar pagi hari seperti kita ini bangun dengan keluarga bersama-sama itu termasuk jihad. Kenapa? Kita ingin memperbaiki diri kita di dalam beragama. Tetapi diam itu lebih utama, ya. Diam dari ucapan perbuatan yang jelek. Artinya diamnya itu bukan diam belajar agama, tetapi diam dari ucapan dan perbuatan yang jelek adalah ibadah yang paling. Kita lanjut. Bersih. Mereka datang dari daerah Eropa dan lain-lainnya. Ketika Islam menjadikan para kajian muslim dunia, para pakar muslimin berpindah dan bertarung di segala bentuk. Kita pernah meraih puncak kekuatan. Suatu kali ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendengar bahwa ada seorang kawan muslim yang kawan muslim yang diperlakukan tidak selayaknya untuk negeri, maka dia menulis surat kepada Raja Romawi yang diantara isinya aku mendengar kabar bahwa Anda tidak selayaknya. Ya. Mereka datang dari daratan Eropa dan lain-lainnya. Kitab-kitab Islam menjadi rujukan para pengkaji di seluruh dunia. Para pakar muslimin berkibar dan harum di segala penjuru. Kita pernah meraih puncak kekuatan. Pada suatu kali ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendengar bahwa ada seorang kawanan muslim yang diperlakukan tidak selayaknya di negeri Romawi, maka dia menulis surat kepada Raja Romawi yang diantaranya isinya, aku mendengar kabar bahwa Anda bertindak tidak selayaknya dilakukan. Nah, inilah dulu, ya kan, pada zaman dahulu, pada zaman para khalifah dahulu. Nah, jadi orang-orang Eropa semuanya mencari ilmu ke Mesir. Jadi Muslim sedang jaya-jaya. Nah, inilah yang ingin dikembalikan, bahwa kita membangun manusianya dulu, berpendidikan dulu, bukan menumpuk harta dengan sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak benar. Nah, inilah salah satu kajian kita pagi hari ini. Kita semua ya. Dan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.